Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR, tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berapa ji honornya di penghafal Quran? Kadang tak 20.000. Kita juga itu kadang-kala menghina penghafal Quran. Kalau artis kita undang, ulang tahun kabupaten, baik artis dia datangkan, diundang, dijemput dari Jakarta. 3 orang itu, ada manajernya, ada tukang riasnya, artisnya, dan dia minta apa? Tiket pesawat eksekutif bisnis kelas, minta hotel bintang 5, dikawal pakai tentara polisi, dimuliakan sampai dia carata bawa ji alamat palsu. Alamat palsu ji menyanyi-nyanyi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang kipak, nak kasih lihat aja kisahnya. Oh, nak lenggok. Itu, dia cuma itu artis. Nah, sudah itu pulang dikasih uang 70 juta, 100 juta dikasih. Padahal datang ji bikin kaki dosa. Masa 100 juta dibayar masuk neraka? Ayo, datang ji bikin kita lupa sama Tuhan, dimuliakan sampai di Jakarta uang 100 juta, nah pakai dugem, nah pakai narkoba, nah pakai mabuk, uang tak 100 juta, nah pakai maksiat. Giliran penghafal Quran kita undang, berapa kita kasih? 50.000. Ndak nak jemput tompak ojek nak kirim. Weh, piko jemput Pak Ustaz. Bo, naik kita motor tua lagi kesian. Tak gantung-gantung kaki tadi belakang. Kenapa rusak inuna stang kaki di belakang? Bo, tak gini. La ilaha illallah. Coba maki hujan lagi. Satu mantel sedek diuduai. La ilaha illallah. Sampai midek sedikit lagi. Sampai ini tu leher tak. Sampai cek depi Ustaz. Sampai lagi kasihan, panas lagi mak barasanjoran 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad busa-busa kalepa. La ilaha illallah. Begitu selesai, tabe Ustaz, berapa? 25.000. Bunyok-bunyok. Nabi bilang suaminya, 1 jam kau itu nak doakan Pak Ustaz, berhujan-hujan datang, nak tinggalkan sawahnya, masa 25.000 kau kasih? Nabi bilang istrinya, tambahin mak kau balik di situ jalan kote sama pisang. Hancur tuh kurasa nasibnya kodong penghafal Quran. Bagaimana tahu anak tak Pak? Bagaimana anak tak mau belajar agama? Kalau dilihat motivasi dunianya tidak ada. Nah bilang itu jam aku jadi ustaz deh, apa itu? Dia menderita. Tidak ada yang perumat. Itu tahu anak tetangga 1 jam pergi menyanyi, lompat-lompat di panggung, dapat motor pulang. Coba bedek kalau dijemput pakai Mercy, mobilnya sendiri Mercy, di atas 4 istrinya, cantik-cantik dan muda. Kaya, jadi ustaz kau nak. Kenapa? Lihat kau itu mobilnya Mercy, 4 istrinya cantik-cantik lagi. Tapi ini dibonceng motor, hujan kesian, dibonyok-bonyok topa duit. Bagaimana anak tak mau belajar agama? Dan itu kalau kita kasih itu orang penghafal Quran, dia tidak salah gunakan. Itu menjadi darah dagingnya, dia makan bakso, jadi darah daging penghafal Quran. Bapak meninggal masih dapat kiriman amal. Kenapa? Karena darah daging yang bentuk itu orang penghafal Quran dari sedekata. Itu jangan kita terlalu pelit kalau untuk perjuangan dakwah. Nah? Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Kalapas, mati. Wih. Senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang Islam mati kafir, lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam,
bikin SIM agama Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Loh? Siapa mereka? Jangan marah, contoh saja. Anak muda. Lempox. Banyak pelakunya di sini. Nah, campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Lem. Mabuk setengah. Mabuk setengah antara mabuk dengan tidak. Nambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Begitu ada masalah, sabar. Apa itu sabar, Ustadz? Apakah sabar itu kita lihat suami kita bawa perempuan masuk rumah? Saya sabar. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba kita dengar suami kita bicara kasar, sudahlah, ucapkan saja di depannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak mati. Kamu tidak mati secara fisik, tapi mati sudah orang yang kukenal sebelum saya nikah. Itu maksudnya apa? Kok bisa begitu ya bang? Dulu waktu kau belum nikah saya baik betul. Maka saya ucapkan innalillah. Karena orang yang saya temukan sebelum nikah ternyata hilang sifatnya, fisiknya masih ada. Hah? Satu ya, yang berikutnya. Sabar. Yang berikutnya, cara menghadapi masalah. Birrul walidain. Benar sekali Bunda. Ibu Halim tadi katakan. Ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Dengar ini ibu-ibu, dengar ini. Ibu pernah kan ucapkan begini, pilih mamamu atau saya istrimu. Mamamu atau istrimu. Pernah ibu bilang gitu toh? Pernah? Pencitraan lagi nih ibu-ibu. Ya kan kita ini suami sering sekali bilang gitu. Kau pilih mamamu atau saya istrimu, pret. Mana bisa dipilih itu? Dengar ini bu. Tidak mungkin suami pilih istri dengan ibunya. Sama-sama penting. Tolong jawab dengan jujur ibu. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mengandung suami? Siapa? Siapa? Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang ngajari halal haram? Ibunya. Siapa yang suapi ketika kecil belajar makan? Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Ibunya. Siapa yang dibelikan rumah? Suamimu. Istrinya. Ayo. Nah, siapa? Siapa yang terima gajinya suami tiap bulan? Penghasilan suami siapa? Apa dia kasih ibunya? Sisa-sisa dia kasih ibunya. Siapa dulu? Istrinya. Maka demi Allah ibu, jangan kau buat suamimu berdosa kepada ibunya karena kamu. Karena ada ini kami ini suami bukan takut, tapi tidak mau ribut. Akhirnya apa? Pilih. Mamamu jangan ketawa, saya serius ini. Tenang Pak, saya bela bapak-bapak hari ini. Itu kan tidak bisa dipilih. Maka yang baik, Pak, jangan lupa ibu di kampung. Kita bisa dapat semua ini karena doa dari ibu. Mudahkan rezeki dengan cara apa? Berbuat baiklah sama ibu. Itu yang baik. Birrul walidain. Ya? Saya banyak dosa Ustaz. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustaz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat.
Gimana salat sunat taubat Ustaz? Sama salat tahajud, sama salat duha, cuma beda waktu, beda niat. Jadi ibu ndak ada kegiatan nih, sudah maghrib, datang ke masjid, nunggu isya, ndak usah pulang, nunggunya salat taubat 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6. Boleh 2, boleh. Salat taubatnya, niatnya, sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, ibu taubat. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, saya hilaf ya Allah. Ampuni saya, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting tobatnya tobatan nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Melahirkan. Ingat waktu melahirkan? Tidak mau lagi saya Pak. Tobat, hancur saya Pak. Tidak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil, terakhir Pak, tidak mau lagi saya hamil. Terakhir tidak mau lagi. 6 bulan kemudian,